Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil final design dengan judul Sistem Monitoring Banjir berbasis IoT menggunakan ESP8266 dan panel surya. Sistem ini dirancang untuk memantau ketinggian air secara real-time sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat ketika terjadi potensi banjir. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari identifikasi masalah, persyaratan desain, konsep yang dipilih, desain detail, hasil analisis, evaluasi kinerja, hingga pelajaran yang kami peroleh selama proses pembuatan alat. Dalam pengerjaan proyek ini, setiap anggota memiliki tugas yang berbeda. Melinda bertanggung jawab pada desain konsep dan perancangan sistem. Nasyatul bertanggung jawab pada perancangan elektronik dan perangkat keras. Dan saya, Mutia Ufian, bertanggung jawab pada pemrograman sistem serta integrasi aplikasi IoT menggunakan Blink. Permasalahan utama adalah banjir yang sering terjadi akibat kenaikan debit air yang tidak terpantau secara baik. Monitoring masih dilakukan secara manual sehingga informasi sering terlambat diterima masyarakat. Solusi yang kami tawarkan adalah sistem monitoring banjir berbasis IoT yang mampu mengirimkan data level air secara real-time ke smartphone menggunakan sumber energi panel surya. Sistem dirancang dengan beberapa kriteria, yaitu monitoring real-time menggunakan sensor ultrasonic dan ESP8266, didukung panel surya, memiliki alarm buzzer, dapat dipantau melalui smartphone, biaya pembuatan di bawah Rp200.000, serta mudah dipasang dan digunakan. Kami menyusun 3 alternatif konsep sebagai dasar perbandingan untuk menentukan desain yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Ketiga konsep dievaluasi berdasarkan biaya, kemudahan pembuatan, inovasi, kemudahan monitoring, dan efektivitas peringatan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa konsep 3 memperoleh nilai tertinggi sehingga dipilih sebagai desain akhir. Konsep 3 dipilih karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan desain, mendukung monitoring real-time, mengirimkan data ke smartphone, menggunakan panel surya sebagai sumber energi, serta memiliki biaya yang relatif ekonomis. Cara kerja sistem dimulai ketika sensor ultrasonic mengukur jarak permukaan air. Data kemudian diproses oleh ESP8266 dan dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke aplikasi Blink pada smartphone. Jika level air mencapai batas bahaya, buzzer akan berbunyi dan pengguna menerima notif pada aplikasi. Slide ini menunjukkan gambar teknik atau rancangan fisik alat yang menjadi acuan dalam proses pembuatan sistem monitoring banjir. Pada bagian ini ditampilkan hubungan antar komponen, yaitu panel surya, TP4056 sebagai charger baterai, kemudian baterai, lalu ESP8266 dan sensor ultrasonic, kemudian buzzer dan aplikasi Blink. Diagram ini memperlihatkan bagaimana seluruh komponen saling terhubung dalam sistem. Berdasarkan hasil analisis, sistem mampu memantau level air secara real-time, mengirimkan status aman, waspada, dan bahaya ke aplikasi Blink, serta mengaktifkan buzzer ketika kondisi berbahaya. Kekurangan sistem adalah masih bergantung pada kestabilan koneksi internet agar data dapat dikirim dengan baik. Slide ini memperlihatkan alur kerja sistem mulai dari panel surya sebagai sumber energi, pengisian baterai melalui TP4056, pengolahan data oleh ESP8266, pembacaan sensor ultrasonic, hingga pengiriman notifikasi smartphone melalui aplikasi Blink. Pada tahap ini dilakukan proses perakitan seluruh komponen, pengkabelan, pemrograman ESP8266, pengujian sensor, serta integrasi dengan aplikasi Blink sehingga sistem dapat bekerja secara optimal. Dari hasil pengujian, diperoleh waktu respon sistem kurang dari 2 detik dan pengiriman data ke aplikasi sekitar 2-5 detik. Kesimpulannya, sistem berhasil melakukan monitoring level air secara real-time, mengirimkan data ke smartphone, mengaktifkan buzzer saat bahaya, serta menggunakan panel surya dan baterai sebagai sumber daya cadangan. Strategi yang kami gunakan adalah menonjolkan keunggulan sistem, yaitu monitoring real-time, penggunaan IoT, pemanfaat energi terbarukan melalui panel surya, serta biaya pembuatan yang relatif terjangkau. Selama pengerjaan proyek, kami mengalami beberapa kendala, seperti kalibrasi sensor ultrasonic, koneksi internet yang kurang stabil, perubahan intensitas cahaya matahari, dan penyesuaian program pada microcontroller. Dari proyek ini, kami memperoleh banyak pengalaman mengenai perancangan sistem IoT, integrasi hardware dan software, serta pemanfaat energi terbarukan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Sebelum mengakhiri presentasi, kami akan menampilkan cuplikan video singkat yang mendokumentasikan proses pembuatan alat. Video ini menunjukkan tahapan perakitan serta pengujian sistem hingga alat dapat berfungsi dengan baik. Ini loh, Bud. Tolong, Bud. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu serta teman-teman semua. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.